Silakan duduk saudara, shalom. Terima kasih untuk tim prophetic dan praise and worship. Really saya sangat diberkati sekali. Ada banyak hal yang saya rasakan di tempat ini. Terutama jamahan Tuhan dan kerinduan Tuhan, hati Tuhan terhadap saudara. Yesus sangat mengasihi saudara. Amin. Apa yang diceritakan oleh Tintin, kalau Tintin dari sisi anak ya, tapi saya dari sisi orang tua ketika saya harus melepas anak saya, bagi saya juga berat sekali. Minggu yang lalu adalah ibadahnya dia yang terakhir bersama-sama kami melayani Tuhan. Dan saya adakan makan malam kejutan buat anak saya. Kami pulang dari gereja, saya siapkan makan malam di sebuah tempat yang bagus. Saya undang teman-teman saya dan teman-teman dia, gurunya dia yang menginspirasi hidupnya. Hari itu, malam itu saya mau mengadakan sebuah ritual untuk melepas dia untuk menjadi seorang yang mandiri di negeri orang. Di situ ada kakak rohaninya, ada guru wali kelasnya, termasuk sopir saya. Sopir saya adalah anak Tuhan yang mengikuti dia sejak kecil sampai gede. Kemudian menyampaikan pesan-pesan, kemudian saya putar klip, kami berdoa buat dia. Bagi seorang ayah, itu gak mudah dan saya berat sekali. Ketika adiknya menyampaikan pesan kepada kakaknya, dia bilang, aku memberikan cincin. Kok cincinnya dipakai ya? Kalau Koko lihat cincin itu, ingat, Koko tetap cinta Tuhan. Saya melepas jam tangan saya, jam yang jarang saya lepas dari tangan saya. Saya lepas jam tangan saya cuman kalau mandi dan dicas. Jam itu saya lepas, saya berikan ke dia. Saya bilang ini jam yang paling mahal yang papimu pernah beli dan paling cocok dengan papimu. Dan jam ini jarang lepas dari tangannya papi. Kamu pakai. Saya tahu kamu jarang pakai jam, kamu gak mau, begitu ribetnya, cuman tali-tali doang, karena gelang-gelang gak jelas. Tapi hari ini papi menyerahkan jam tangannya papi. Sampai hari ini jam itu masih dipakai. Saya belum pernah telepon selama itu. Tadi kemarin malam telepon sampai jam 12 malam fit call. Dari China ke sini kami ngobrol. Tadi saya pulang makan yang keberapa itu Pak tadi ya nggak tahu saya. Saya sampai bingung. Saya tuh kalau di sini tuh sampai lupa lapar saudara. Tadi kami makan pulang, Pak Ade berkata gini, Pak ini sudah 2:30, mungkin Bapak mau istirahat. Saya nggak bisa istirahat Pak. Begitu saya mau istirahat anak saya telepon, Papi, waduh langsung ngobrol lagi. Ngomong tentang ini, ngomong tentang itu. Sampai gini, aku ngantuk. Nanti malam kita sambung. Siap Papi, nanti malam kita sambung. Saya tuh jarang kadang tuh bertanya-tanya ya. Lah apa sih orang telepon kok suwi-suwi banget gitu. Sekarang saya ngalamin. Saya sama anak saya rasanya ndang bengi, ndang telepon maneh gitu. Dia cerita apapun. Karena kami dekat. Apa yang dialami Tintin dengan maminya. Semalam sebelum dia berangkat, anak saya juga tidur di kamar saya. Saudara bayangin kamar saya itu puji Tuhan ranjangnya adalah king size. Karena saudara tahu tubuh saya seperti ini, dulu istri saya juga seperti ini. Ya kan? Dua raksasa ini melahirkan 2 anak yang raksasa juga. Bayangin. Anak saya satu beratnya 116, yang satu 112, bapaknya 116. Istri saya 80-an, jadi di satu ranjang. Itu ranjangnya kalau gak teriak aja udah puji Tuhan. Rasanya gitu. Kami nonton bareng itu adalah
kebiasaan kami kadang sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kami ada LCD, kami tembakkan di tembok. Kami berempat tidur, bercanda. Kami ngobrol, makan popcorn. Kadang makan ini, buat mie. Itu kebiasaan kami. Dan malam itu adalah kami gini, yuk nonton bareng yuk di kamarnya papi. Wah yuk. Jo, kamu tidur sama papi ya malam ini. Wah, setuju. Tidur tengah malam jam 12, jam 1 saya nggak bisa tidur. Saya cuman foto, iya anakku besok berangkat. Saudara, mungkin bagi beberapa orang bilang gini, alah tonton, anak lu mau sekolah loh. Orang usah ditangisi. Orang itu kalau ada orang yang meninggal itu loh tangis sono. Saya bilang, karepmu iki anak-anakku menangisi ya sak karepku. Karena kami dekat gitu loh. Kemana-mana pelayanan dekat, jadi lepas tuh rasanya madel, rasanya hilang gitu. Saudara ya inilah keluarga kami bisa ditunjukkan. Nah ini saudara, ini keluarga kami. Bukan ini, bukan yang mana? Mana slide-nya? Ya slide-nya bisa dimunculin. Ya ini keluarga kami ya. Nah itu anak saya, masih single saudara ya. Tapi bapaknya tidak menerima proposal. Ya. Ini tadi sudah gini kok. Aku kenalan dengan orang Vietnam. Nanti tak kasih foto nih yo. Pertanyaan pertama. Anak Tuhan? Lah itu. Biar fotonya dulu aja nanti. Mama Ero ngerti. Ya kami ini di bandara, kami mau berangkat. Ini hari-hari di mana kami ketemunya pokoknya makan, foto ini pas makan. Jadi kami ternyata banyak foto bersama pas makan. Jadi tidak lahiran kondisi tubuh kami. Ini waktu dia lulus. Umur 20 tahun, yang satu umur 14 tahun. Masih SMP tapi tingginya sudah 180 cm. Puji Tuhan, bertobat mau menguruskan diri. Ketika kemarin dia ikut diet itu loh, intermittent itu. Dia sudah diet, nge-gym, satu kali ada timbangan di kantor, dia nimbang begini. Duduk, dia lihat, puji Tuhan, 114. Terus kemudian saya gini, minggir, ganti papi. 114. Kok bisa? Papi gak nge-gym, gak intermittent, kok bisa turun? Haleluya, urapan Tuhan. Dia nggak terima sama papinya. Tapi inilah keluarga kami, istri saya. Itu istri saya. Dan kami berdua menggembalakan sebuah gereja di Surabaya, Setri Home. Bukan kebetulan juga, ternyata temanya banyak terkait dengan home. Home kemana-mana ada welcome home. Saya waktu diminta nama apa, untuk setrinya kami berdoa, saya berdoa dengan istri saya mendapatkan nama home. Dan saya berkata Setri Home, tempat di mana orang untuk kembali ke rumah. Kami cuma keluarga kecil dan kemudian sudah 5 tahun, jalan 6 tahun ini kami merintis gereja. Saudara, Bapak Ibu sekalian, itu sekilas tentang kami. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan dan kita belajar pelan-pelan. Semoga saudara diberkati dan kita semua juga diberkati. Amin. Kita buka dalam Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6. Saudara, Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Maka ia membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Kitab ini, kalau saya ngomong kitab Maleakhi itu banyak orang itu keder, tahu keder. Bapak Ibu sekalian, kita buka Maleakhi langsung begini, perpuluhan ini, perpuluhan. Enggak, kitab Maleakhi itu kaya sekali. Salah satunya adalah kitab Maleakhi ini yang ditulis pada ayat sebelumnya itu adalah kejadian ini ditulis dengan sebuah nubuatan di mana itu adalah akhir zaman. Menjelang hari Tuhan,
Inilah yang terjadi. Dan Bapak Ibu, yang terjadi atau apa? Yang terjadi adalah pemulihan. Katakan sama-sama dengan saya, pemulihan. Pemulihan keluarga-keluarga itu akan terjadi. Saudara, saya ajak sekali lagi saudara juga melihat ada sesuatu yang ingin saya mau sampaikan dalam Ibrani pasal yang ke-11. Tidak ada di slide, tiba-tiba aja muncul. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Saya mendapatkan berita dari Kak Tintin, bahwa ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa bahtera Nuh itu, kayunya, kandungannya, itu diperkirakan dengan kuat dari hasil riset dan penelitian para ahli geologi. Ternyata itu adalah kayunya itu dari Blora. Nah saudara kan, mosok gitu. Ya nanti kalau pengen tahu jelas tanya sama Mbak Tintin ya. Tapi kaitan dengan hal itu saya percaya bahwa ada maksud Tuhan. Makanya saya membaca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 bersama saudara. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat, apa saudara? Mempersiapkan bahtera untuk apa? Menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi Nuh ketika menyiapkan bahtera, itu tujuannya adalah menyelamatkan keluarganya. Saudara, kalau saya ngomong tentang Nuh, jangan diingat hanya gajah sepasang, jerapah sepasang. Tetapi ada keluarga yang diselamatkan. Dengan keadaan dunia yang seperti ini, bahwa keluarga perlu diselamatkan. Bayangkan keadaan Nuh pada zaman itu begitu kacaunya dan begitu rusaknya. Sehingga dikatakan bahwa keadaan itu sebenarnya adalah gambaran kerusakan di akhir zaman yang sama. Dan keluarga saudara dan saya harus membuat bahtera yang itu adalah untuk keluarga saudara. Untuk saudara bisa selamatkan keluarga saudara. Jangan ditanya ke saya ya, istrinya Nuh siapa gitu. Nanti jangan-jangan istrinya Nuh siapa? Bunuh. Karena anak saya pernah dimarahin guru agamanya. Dan dia tanyanya gini, Miss mau tanya istrinya Nuh siapa gitu. Nah guru agamanya kebingungan. Anak saya menjawab sambil cekikik. Masa gak tahu? Bunuh. Nah ditangkaplah anak saya, dasar anak pendeta. Nah saudara, itu yang terjadi bahwa kita perlu menyelamatkan keluarga ini. Allah sangat concern, Allah itu sangat peduli, dia memprioritaskan tentang keluarga. Saya akan tunjukkan buktinya di perjanjian lama dan perjanjian baru. Supaya saudara mengerti bahwa Allah di dalam desain. Karena saya menyebut hari ini adalah berbicara tentang desain. Family itu adalah God design. Bukan tiba-tiba saudara cekutuk ketemu dengan orang, ayo nikah yuk. Pernikahan saudara itu adalah desainnya Allah. Terus tiba-tiba saudara punya anak terus gini, kita ujung-ujungnya punya anak ya. Kok bisa ya? Itu desainnya Allah. Kita lihat di perjanjian lama, Kejadian pasal 2 ayat 22. Ini adalah awal-awal apa yang terjadi di situ. Saudara, di Kejadian pasal 2 ayat 22 dikatakan, dan dari tulang rusuk yang diambil Tuhan Allah dan manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu.
Saudara, pertemuan antara Adam dan Hawa itu adalah desainnya Allah. Bahwa Allah mau menjadikan mereka satu. Dan itu menjadi suami dan istri. Dan menjadi keluarga. Itu idenya Allah. Ketika menyatukan antara Hawa dengan Adam. Satu kali istri saya mendengarkan khotbah dari Monroe. Kami berdua di Bali, kemudian kami ada acara tapi kemudian menyempatkan untuk mengikuti seminarnya Monroe almarhum. Kemudian kami duduk di paling belakang, dia menjelaskan tentang Adam dan Hawa, keturunan, bagus sekali dia menyampaikan itu. Tiba-tiba si Monroe bilang begini, Bapak Ibu sekalian, ya ngomongnya Inggris ya, Inggris. Ya, ini koyoke tak terjemahke gitu. Perempuan atau istri ini itu sebenarnya adalah baby. Gitu. Semua pada diem, saya juga gini, dari mana baby? Nah saudara, ternyata kan perempuan itu dari tulang rusuk Adam tuh. Begitu keluar, siet katanya si Monroe, siet baby. Langsung bojoku ngene rek. Papi, mulai hari ini kamu memanggil aku baby. Siap sayangku, baby. Saudara, ketika saya ngomong baby, kalau saudara kebalik, ojo kualik. Bojomu mbok celuk babe, baby, kebalik. Yang dipanggil baby itu adalah istri karena keluar dari tulang rusuk. Baby. Makanya suami-suami mesti menyayangi istri. Ojo mbok gini, baby. Fragile. Kan nggak bisa tuh baby diceglok gitu, nggak bisa. Gendong, sayang gitu. Waktu saya WA pertama istri saya, bingung aku. Nyeluke beb iki piye yo? Metak celuk bab, gitu. Tersinggung iki. Satu, iso babi. Kedua, buang air besar. Piye yo? Aku harus dengan kerendahan hati tak telepon, babe, nulisnya baby gimana? Daripada kamu nanti tersinggung bab, ya tak? Papi, kamu tulis babe. Oh ya, babe. Babe, good morning babe. Saudara tahu nggak? Selama 3 bulan ternyata itu typo, bukan babe. Waktu aku cerita begini, memangnya kamu nulis babe? Wong enggak, biep. Masa iya typo, 3 bulan itu aku tetap memaafkan kamu. Babe tadi biep. Nah saya dicandain sama teman-teman gitu. Karena saya makanya babe, sama gitu. Tony, kamu dicari babe. Itu loh babe-nya datang. Oh iya, baby. Entah gituin aja, biarin. Saudara, mau berubah silahkan loh, enggak apa-apa loh kalau sini ya. Pak wis iki nyeluk aku kudu baby. Lah kowe nyeluk aku apa-apa? Babysitter. Kejadian pasal 22 itu adalah kitab di awal bahwa desain keluarga itu dari Allah. Itu di perjanjian lama bagian pertama di Kejadian. Ternyata di perjanjian lama di akhir Tuhan berbicara tentang pemulihan yang ada di Maleakhi tadi. Lewat Maleakhi, bapak-bapak akan berbalik kepada anaknya, anak akan berbalik kepada bapaknya. Ini berbicara pemulihan keluarga, saudara. Kitab Maleakhi adalah kitab terakhir di perjanjian lama sebelum Allah berhenti berbicara untuk selama waktu kurun tertentu, gak lama. Allah gak berbicara itu gak lama, cuman 400 tahun. Berhenti itu.
Jadi sebelum Allah berhenti berbicara kepada manusia, Allah lewat Maleakhi mengatakan di akhir zaman nanti ada pemulihan keluarga. Loh, keluarga mana? Dari perjanjian lama di awal, perjanjian lama di akhir. Serius nih. Di perjanjian baru, silsilah Yesus. Kenapa di Matius, Markus, Lukas pertama ada silsilah? Ditulis silsilah dulu. Ada yang laki, ada yang perempuan di situ. Kemudian ada silsilah berbicara family. Ada keturunan di situ. Belum lagi dikatakan yang lain. Yaitu pada Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-17. Itu adalah kitab yang pertama juga. Karena Injil itu di pasal-pasal pertama. Dikatakan apa? Mengulang lagi Maleakhi yang tadi. Diulang lagi pada Lukas pasal 1 ayat 17. Family again. Kemudian saudara, perintah pada Yusuf. Ketika Yusuf akan menceraikan Maria. Karena tahu, karena Maria mengandung. Kemudian Yusuf itu dengan pikirannya dia mau menceraikan Maria dalam pertunangannya itu. Tetapi kemudian Yusuf bermimpi, malaikat datang, Job, jangan kau ceraikan Maria, Job. Karena dia mengandung dari Roh Kudus. Ini berbicara bahwa jangan ada perceraian. Ini berbicara tentang sebuah pemulihan. Berbicara tentang penyatuan antara suami dan istri. Family again. Yesus melakukan mujizat pertama di mana? Pernikahan di Kana. Sebuah event di mana itu ada pernikahan yang dilakukan beberapa hari. Menurut adat orang Yahudi, mereka menikah bukan hanya 1 hari. Bisa 1, 2, 3 sampai hari ke-7. Ketika kehabisan anggur, kemudian Yesus diminta oleh Maria. Dan ketika itu Yesus, Ibu, ini belum waktuku. Kenapa? Kalau begitu dia buat mujizat di situ, maka berita itu akan tersebar kemana-mana. Yesus mengambil resiko itu. Karena dia tidak mau bahwa sebuah pernikahan itu hancur. Hanya karena makanan, hanya karena tuan rumah atau penyelenggara pesta. Dia ingin pernikahan yang indah dan manis. Itu berbicara family. Yesus mau mati sebelum menyerahkan nyawanya. Yesus di atas kayu salib. Yesus masih mikirin family. Kepada Yohanes dia berkata, pada murid yang dikasihi, ini ibumu, ibu ini anakmu. Terjadi family lagi. Maria akan kehilangan Yesus, tapi dia dipertemukan oleh Yohanes untuk Yohanes menjadi anak angkatnya si Maria, ibunya. Family lagi. Saudara bisa bayangkan bagaimana Allah mendesain keluarga. Itu adalah ide mulianya dia, gambarannya dia. Kalau saudara mau melihat lebih dalam, lihat Trinitas itu. Saya tidak membahas masalah Trinitas ini. Tetapi ketika berbicara Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Coba perhatikan, bukakan Allah Bapa itu dengan ketegasannya, otoritasnya, dengan kuasanya. Sementara Allah Roh Kudus melambangkan kelembutannya, kemurah hatiannya. Dan Allah Anak itu, Yesus itu, gambaran kita seperti Bapa, Ibu, dan Anak. That is the design. Ketika orang menikah, kemudian sang suami adalah Kristus kepalanya. Dan jemaat itu adalah seperti istri, desain. Sehingga ketika perceraian terjadi, ada seorang hamba Tuhan menulis tentang pernikahan. Ketika kamu cerai, maka sama kamu dengan bunuh diri. Why? Kepalanya kamu potong. Karena kepala ini Kristus, tubuh ini jemaat.
Kalau engkau bercerai, maka sebenarnya terjadi bunuh diri. Karena kepala kamu potong dengan tubuhnya. Saudara, Allah membenci perceraian. Yesus juga berkata demikian. Jadi keluarga ini desain daripada Allah. Katakan amin. Saudara menikah itu bukan sebuah gini, aku rugi kawin mbek kowe. Ngerti yang ngono ora kawin lah mbek kowe. Apalagi dengan anak. Setelah kita punya anak ini bangkrut gitu. Saudara, dari mulut saya sampai hari ini tidak pernah keluar kata cerai dari mulut saya. Tuhan saksinya. Istri saya juga begitu. Tapi berapa banyak, sedikit-sedikit gini. Cerai. Gak kuat aku, cerai. Enak aja saudara kayak artis saja. Yang hari-hari ini banyak cerai. Saudara, kenapa ini harus terjadi? Apa yang terjadi di akhir zaman ini? Kita lihat slide berikutnya. Ada sesuatu yang berbahaya yang sekarang ini sedang mengancam keluarga-keluarga. Kenapa kok ada pemulihan? Karena saya menyebutkan, ada iblis yang datang ke bumi. Dia tidak menyukai keluarga, dia tidak menyukai identitas saudara. Sehingga seorang mantan pemimpin gereja setan bernama John Ramirez. Tampilkan John Ramirez. Dia menulis buku judulnya Unmasking the Devil. Saudara, John Ramirez ini adalah pemimpin nomor 3 gereja setan yang membawai 3 sekte. Dan dia adalah pemimpin yang sudah mengikuti gereja setan ini itu 25 tahun. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia bertobat, maka ada sesuatu yang dia bukakan, singkapkan bahwa strategi iblis itu ada 2 yang berbahaya yang menyerang orang-orang percaya seperti saudara dan saya. Yang pertama adalah pencurian identitas. Sebagai gambar Allah, saudara sebagai umat pilihan, saudara adalah pewaris kerajaan, saudara adalah anak daripada Bapa di sorga. Itu identitas itu yang dicuri. Saya sudah mengkhotbahkan itu dan menyampaikan kepada anak-anak remaja youth tadi siang. Tuhan lawat dan jamah mereka. Kamu jangan sampai identitasmu tercuri. Sekarang saya ngomong pada saudara. Jangan sampai keluargamu diberantakin sama si iblis ini. Satu lagi. Keluarga-keluarga hamba Tuhan. Tolong. Ini danger banget. Bahaya sekali. Saya diajak oleh satu hamba Tuhan. Pak Tony, ayo kita bersama-sama mementor anak-anak muda, keluarga-keluarga hamba Tuhan. Banyak yang hancur. Ada satu anaknya hamba Tuhan yang cukup besar. Ya, dia ngomong begini, papa kui antikris. Ini keluarga, ini anaknya pendeta loh. Saudara. Begitu keluarga pendeta, anak pendeta hancur, maka jemaat gereja itu bisa hancur. Jadi iblis itu nyerang satu keluarga, jebret, rontok sak gereja. Jadi kalau lihat hamba Tuhan yang jatuh, terus keluarganya sedang porak-poranda, anaknya sedang nakal, ngobat, gini begitu, ojo mbok dadi omongan. Delon, pendeta kayak ngono, gembala kayak ngono iki. Loh. Saudara doakan, beban mereka itu berat loh. Serangannya lebih. Saudara tuh kalau diserang paling mbak kopral gitu. Ini keluarganya pendeta mbak jenderal loh. Karena ini efeknya gede.
Anak saya pernah menulis di Facebook. Layarnya tuh jendelanya Facebook. Tiba-tiba teman saya telepon. Kok Tony? Apa? Gak apa-apa tak kowe mbek anakmu. Loh, lha apa? Deloken gue Facebookmu lho. Enak apa? Saya lihat di Facebook. Sementara saya sedang break persiapan sesi kedua retreat anak-anak tentang hati Bapak. Tiba-tiba di Facebook saya ada tulisan. Hati Bapak. Hati Bapak macam apa? Tidak enak jadi anak pendeta. Semua omong kosong. Sopo sing nulis? Anakku. Di Facebook loh. Kayak Facebookku 5.000 orang. Wes gak iso ditambah neh. Saya ngeliat, mut. Teman-teman saya pada nulis di situ komentar. Jo, ayo buat perkumpulan anak pendeta yuk. Wakil gembala saya ngepcer, ceret. Dikodai ngomong sama istrinya. Iki kita lihat yo. Cepet atau lambat anake dhewe iso kaya ngene lho. Piye cobake kok Tony piye ya? Lho, ora didokake malah cobake kok Tony piye. Ini saya malu, saya merasa gagal. Semua orang tahu. Hanya gara-gara sepele. Paginya tak suruh ngangkati jemuran. Dia itu kan naik. Nah, tanya sama maminya, Mi, celana dalamku di mana? Maminya bilang, di atas jemuran. Waktu mau naik saya ngomong, nek ngambil jemuran ki aja katok jerumu tok ya. Ki kabeh baju-baju diangkati ngisor kabeh. Nek kamu ngambil itu tok kuwi jenenge egois. Medun gowo. Turun. Gondok. Langsung mau sekolah. Iki jam piro nak kowe sekolah? Ya wis, kowe mau pagi ini berangkat sekolah. Sik. Kamu ada sesuatu kah dengan papi? Apa karena suasananya tidak enak hari ini karena papimu? Loh, ayo kita selesaikan dong. Kak, sekolah aku, sekolah. Ternyata di perjalanan upload itu hati Bapak. Apa hubungannya hati Bapak kalau katok jero? Bingung aku. Masalah katok jero lho dihubungin mbek hati Bapak. Ambek anake pendeta. Ora usah katokan sisan. Saudara, itu menyakitkan saya. Saya sedang diserang. Keluarga saya sedang digoncang. Keluarga saudara juga bisa digoncang itu. Bersyukur akhirnya happy ending lah. Saya tidak marah, saya datang cuma setelah pulang dari luar kota, duduk di pinggirnya meja makan, tiba-tiba anak saya keluar, kemudian dia cuma nangis, deketin saya, papi maafkan aku ya, kami pelukan, aku sudah buat papi malu, aku sudah membuat papi begini, nangis, aku yang gini, ora popo, tapi saya ngempet, jengkel saya sebenarnya. Apa hubungannya katok karo hati Bapak gitu. Tapi karena Tuhan waktu itu berkata kepada saya lewat hati saya bahwa Tony kowe ojo ngamuk. Gak terima aku, ojo ngamuk. Hari ini kamu marah dengan anakmu, dia tidak akan pernah mengerti tentang kasih Bapak pada dia. Kamu harus tunjukkan kasih Bapak itu lewat kamu. Supaya kowe orang ngamuk. Ya nak. Besok paginya tak buka di wall Facebook. Sudah dihapus malam itu tanpa aku paksa untuk menghapus. Tapi ada tulisan menarik begini. Entah setan apa merasuki hati dan pikiranku. Sehingga aku menulis seperti itu kemarin. Oh ya setan memang. Saudara, iblis ingin menghancurkan keluargamu.
menyibukkan kamu dengan berbagai hal. Next, Indonesia peringkat ketiga, fatherless country. Negara negara ketiadaan ayah. Hebat toh? Hebat. Indonesia juga pernah tercatat nomor 1, peringkat 1 pornografi. Loh kan hebat toh. Tapi itu enggak baik. Nomor 3 peringkat fatherless country. Dikatakan bahwa fatherless country adalah negara yang masyarakat memiliki kecenderungan tidak merasakan keberadaan dan keterlibatan figur ayah dalam kehidupan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Di Indonesia kenapa demikian? Karena di Indonesia banyak pernikahan jarak jauh. Kenapa demikian? Akeh perceraian. Kenapa demikian? Sibuknya orang tua terutama ayah golek gangdoan. Bekerja dan budaya patriarki. Patriarki itu ayah atau bapak kerja, kemudian ibu atau istri di rumah. Menggunakan kata 5A. Istri itu isah-isah, umbah-umbah, momong bocah, tunggu umah, ngeloni papa. Wes itu itu dipakai, itu dah Alkitabiah toh. Itu patriarki. Saya bangga disebut bapak rumah tangga, tapi ada suami yang gak mau disebut bapak rumah tangga. Ada juga yang kuale, bukan bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, tapi istri menguasai rumah karena duitnya lebih banyak, gajinya lebih gede. Saya tersinggung ketika gaji istriku lebih besar dari aku. Istriku ini, dia meninggalkan pekerjaan sebagai senior manajer sebuah perusahaan kapal merek. Perusahaan kopi terbesar di Indonesia. Dia senior manajer, posisinya sudah harus di Jakarta. Gajinya, muah. Tiap tahun kami pergi ke luar negeri, wow. Jadi anakku warak di luar negeri. Begitu dia berkata begini, papi, aku harus meninggalkan pekerjaanku. Itu kata siapa? Kata Tuhan, dicek maneh. Jok-jok kata hatimu. Jujur aku takut. Istri saya itu submit. Walau gajinya gede. Begitu dia mau dapat mobil. Dia bilang begini. Papi, aku mau dapat mobil. Ayo milih mobil. Ora usah. Tersinggung aku. Perusahaan kurang ngekei mobil. Tapi cuma antar jemput. Pi, ayo. Kita pilih mobil mana? Iki ae. Warnane apa, Pi? Karmu. Saya tersinggung karena dia dapat fasilitas gajinya lebih gede. Tapi istriku meletakkan posisinya dengan benar. Bahwa dia harus bertanya kepada suaminya. Papi, perusahaan mau ngirim aku ke Korea. Jalan-jalan. Hei! Batinku, enak men. Aku radijak tak. Ini hanya karyawan saja, Pi. Gak usah berangkat. Loh, Pi iki. Aku rada me sejahtera. Tapi dalam hati gini, yo nek kue aku bocah aku yo melok berangkat. Baik Pi, ngomong sama GM-nya, saya tidak berangkat. Kenapa? Suami saya nggak boleh. Lah apa hubungannya kowe mbek bojomu? Loh, aku lah bojone sih. Saya harus submit dengan suami saya. Wah ini goblok iki mbek bojone. Enak ning Korea kok. Saya enggak. Tapi yang tak bisi bojoku. Entuk mentahane apa ora? Ora ya sudah. Istri saya akhirnya enggak pergi. Akhirnya kami hari itu lebaran atau hari raya kemana? Ponorogo. Ada loh Korea sampai Ponorogo.
Sitok kene pecel kono so jajangmyeon. Sarangeo, ini ora sarangeo, sarangan. Saudara, ketika kami tunduk, kami menikmati liburan itu, semua karyawan yang berangkat ke Korea utang kabeh selama 1 tahun, dipotong gaji. Karena travelnya, acaranya bubar kabeh, tidur di bandara, nginep hotel, kemudian langsung pesen membengkak kakak. Yang berangkat jadi gini bosnya, ini dipotong gaji ya selama 1 tahun. Ya, mereka nangis, bojoku haleluya. 2 tahun kemudian Tuhan gantikan, suami boleh ikut pergi ke Eropa. Honeymoon. Makanya itu hiduplah takut akan, ojo mbok uber Koreane. Tapi hiduplah takut akan Tuhan tahu posisi. Bapak Ibu sekalian, kita lihat buktinya. Buktikan Pak. Next berikutnya. Bahwa ini yang ada di Indonesia loh ya. Indonesia ini tahun 2022 jumlah penduduk yang bekerja dan mengurus rumah tangga di Indonesia. Yang bekerja, bapak banyak bekerja, apalagi pandemik, sekarang ibu banyak bekerja ya. Jadi sosialita dan sok sosialita. Sini. Nah, tapi yang mengurus rumah tangga lihat. Bapak itu loh cuman berapa? Semua urusan rumah tangga ibu. Saudara tuh hebat loh. Ibu-ibu coba angkat tangan, para perempuan angkat tangan. Angkat tangan, enggak tak suruh angkat kaki. Angkat tangan. Ya, suami-suami lihat istrimu tuh. Dia wanita, perempuan yang luar biasa. Bilang sama, tepuk bahunya, kamu luar biasa sayang. Istrinya gantian, kamu biasa di luar sayang. Saya itu gendong anak saya. Gendong itu. Cuman gak ada 5 menit wis boyon lho. Wis ganti sebelah kene. Kene ku gak kuat, pundak wisan. Pundak gak kuat, anakku tak seneni. Duduk dhewe ngono. Ora kuat aku. Sementara kalau istri-istri itu, ibu-ibu, gendong iso berjam-jam karo ngene. Nawar sayur, iki pira wi? Gak anu bener. Aku tak hebat tenan. Aku sedilu tes seweng lah kok. Karo ngene, apalagi hebat ngene arep masak. Ya, dan perempuan itu multitaskingnya hebat sekali. Karena amigdalanya tebel. Jangan main-main. Dia bisa telepon sambil masak, gendong anak, masakane tetep enak. Iya ki gak iso ngono, ki gak atur ngono ya. Diem ya cepet. Coba laki-laki jajalan, kene gosok anakmu jeblok, grobyah pasti. Makanya kalau nyetir ibu-ibu tolong ojo mbok ganggu bojomu. Pak, ndek mau lupa bayar listrik iki sakmene pira. Iki dhewe karep ning ndi? Nabrak niku. Dia tidak bisa konsentrasi. Tapi kalau istri, mbok takoki apa pas nyetir tak ngerti. Mah kuwi anu kuwi coba handphoneku ning mburi ke jukuken kaya enek kono. Ning gone kuwi lho, foldere ning kene kuwi jenenge sapa karo nyetir. Gitu. Terus ki piye? Anake dhewe iki sekolah ki tangga 9 kae mesti ngene ngerti. Tapi nek bapake mbok ora ngerti wis meneng wae aku bingung. Iku nabrak, meh tuku sate malah keliru bakso ya gara-gara keliru. Ya, itu kehebatannya ya. Yang satu luar biasa, satu biasa di luar ya. Jangan aminkan itu yang terakhir ya. Persentase anak tinggal bersama dengan ayah ibu lihat, ini akibat perceraian dan ditinggal karena pekerjaan juga. Dari tahun ke tahun semakin banyak yang tinggal dengan ibu dibandingkan dengan bapak. Ini kehancuran. Next, kita lihat. Laki-laki bertanggung jawab atas kehebohan terjadi di masyarakat. 63% bunuh diri disebabkan ketiadaan ayah di rumah. 70% kenakalan remaja disebabkan karena ketiadaan ayah di rumah. 40% anak-anak tidak tinggal dengan ayah kandungnya. Ini dunia ya, ini statistik dunia. 85% anak-anak mengalami masalah perilaku disebabkan ketiadaan ayah di rumah. 71% anak tidak dapat menyelesaikan sekolahnya disebabkan ketiadaan orang tuanya di rumah. Oke, next.
5 kali lebih mungkin seseorang bunuh diri ketika tidak ada ayah di rumah. 32 kali lebih mungkin minggat dari rumah. 20 kali lebih mungkin menderita kelainan perilaku. 14 kali lebih mungkin melakukan pemerkosaan dan seks bebas. 9 kali lebih mungkin putus sekolah dan miskin. 10 kali lebih mungkin terjerat narkoba atau obat. 10 kali lebih mungkin di penjara. 9 kali lebih mungkin mengalami gangguan kejiwaan. Kenapa? Gak ono bapake. Saudara jangan berpikir anak saudara fine, baik-baik saja. Enggak. Ada banyak hal yang kita tidak tahu tentang anak kita, Bapak Ibu. Satu kali di sekolah di sebuah sekolah dari salah satu tim kami, ada anak kelas 1, anak TK, kejang-kejang. Ini anak orang kaya, kejang-kejang. Kemudian pihak sekolah kebingungan, babysitternya waktu itu lagi pergi. Babysitternya itu perginya itu naik Ferrari loh, saking soge. Sopir, babysitter sama anaknya ini. Soge wes. Nah waktu anaknya kejang-kejang di kelas, setelah istirahat, si babysitter lagi jalan-jalan. Dibawalah ke UGD, rumah sakit terdekat, dilihat kejang-kejang. Babysitternya kaget, kemudian datang ke rumah sakit, dia bilang gini, tenang. Dibuka mulutnya keluar coklat. Dia langsung tahu, ini anak makan coklat dari temennya ini pasti. Buka set, mamanya teko. Ada apa ini? Anak ibu kejang-kejang. Loh kenapa? Saya ngerti babysitter alergi coklat. Oh masa? Loh, nyonya nggak tahu ya? Enggak. Lah apa ae? Ada begitu banyak yang kita nggak tahu. Ini baru anak TK yang alergi coklat. Saudara tahu anak saudara bisa kecanduan pornografi? Bisa tahu anak saudara itu sudah pacaran dan seks bebas? Saudara tahu anak saudara nge-vape? Saudara tahu kabarnya baik-baik saja, fine. Saya menemukan seorang anak yang baik-baik saja dengan keluarga baik-baik. Mamanya pelayanan, papanya seorang pengusaha. Dan mereka keluarga yang tampaknya baik-baik. Tiba-tiba anak ini pengen dibaptis ulang karena merasa dirinya kotor. Saya datang waktu itu, saya tanya kenapa kamu kok pengen baptis? Saya kotor. Ceritakan. Kami cuma berempat, kokonya tidak boleh mendengar, kokonya pergi bersama dengan babysitter dan seterusnya. Tapi saya lagi ngobrol berempat dan dia cerita. Dia berhubungan dengan pelacur. Sakit GO, gonorho. Orang tuanya tahu dari pembantunya yang ketika mencuci celana dalam itu kok ada nanah. Kemudian bilang nyonya, sinyo kenapa? Kok kaget. Kemudian dibawa ke dokter. Dan dokter menemukan penyakit itu. Seorang tuanya dipanggil ke ruang dokter. Dan berkata, ibu bapak jangan kaget. Anak bapak dan ibu menderita penyakit gonorho atau GO. Kaget. Dan penyakit ini hanya terjadi apabila ada hubungan suami istri. Dan biasanya ada dan karena perempuan tunasusila. Dan anak itu ditanya dengan jujur katakan, iya mama, iya papa, aku cuma sekali saja. Aku merasa kotor. Saya menemukan di lapangan begitu banyak anak yang kecanduan pornografi saja. Anak kelas 6 SD ketika dia berkata, Kak saya kecanduan, saya nonton pornografi. Oh ya, saya tidak boleh kaget, cuman oh ya, kenapa? Saya nggak bisa lepas Kak, saya tuh kecanduan pornografi. Saya tuh lihat orang perempuan aja, di mata saya itu orang itu sudah telanjang. Sampai sebegitunya anak kelas 6 SD. Ada anak kelas 4 SD kecanduan pornografi lewat handphone gara-gara sopirnya. Ya gara-gara dia nunggu pinjem handphone sopirnya, kemudian sopirnya ternyata nonton bokep.
Kemudian dia lihat dan dia cari sendiri. Alasannya, Pak aku pinjam buat main game. Ternyata dia buka itu sejak kelas 1 SD. Saya menemukannya itu kelas 4 SD. Dan saya bilang, nak kamu mesti bilang sama mamamu. Setelah tak doakan ya, mungkin kakak juga bisa ketemu dengan orang tuamu. Kapan kamu akan ketemu sama mamamu dan mengaku sama papamu? Nanti aja ya kelas 6. Loh, iki kelas 4 terus kecanduan meh diteruskan sampai kelas 6. Kami yang bergerak di generasi, di pelayanan anak-anak, kami menemukan di lapangan itu. Bapak Ibu jangan merasa bahwa anakku baik-baik, berangkat sekolah, kembali sekolah, manis. Shalom papi, shalom mami. Sudah nggak tahu apa yang dilakukan di belakang. Sama toh dengan guru anak sekolah minggu yang nggak dapat hadiah di hari Natal. Aku pernah dikomplain di Betani Nginden. Anak saya kok, anak majelis, anak diaken. Anakku kalau itu hadiah itu kemana? Anakku rajin. Maaf ya tante, saya tidak menemukan absennya. Kamu pasti salah. Loh, saya tidak menemukan absennya, gurunya lah celuk. Anak ini ada enggak? Enggak ada kok. Anaknya diceluk. Kamu kan pergi ke gereja kan? Mama sama papa pelayanan, kamu kan ke gereja. Meneng ya bocah. Kok bisa kamu tidak punya kupon untuk tukar hadiah? Meneng ya. Loh, kamu memangnya ke sekolah minggu? Oke, kalau kamu ke sekolah minggu, ini gurumu. Mana gurumu? Meneng. Lah kamu ini kemana selama ini? Ternyata orang melebu sekolah minggu Bapak Ibu. Papa mamanya pelayanan, melayu jajan. Setiap minggu. Selama setahun. Mama ini, loh jadi kamu udah pernah sekolah minggu? Haleluya. Saudara nggak tahu apa yang dilakukan anak-anak saudara. Akibat dari mana? Kebanyakan 95-98% dari saudara dan saya. Fakta membuktikan dari bilangan angka sebuah yayasan, sebuah riset bilangan. Saudara boleh cari, beli bukunya, bukan maksud promosi. Ditanyain anak-anak remaja, kamu jadi percaya Yesus, itu siapa yang membawa kamu percaya Yesus atau pergi ke gereja? Nah, keren. 78% orang tua. Bukan pendeta, bukan guru sekolah minggu, bukan ketua sekolah minggu, bukan ketua youth. Orang tua. Nah ayo kita ke sekolah minggu. Saya ini sekolah minggu, oe. Saya lahir, mamiku Kristen. Jadi oeku wis gini, haleluya. Saya sudah diserahkan Tuhan. Saya diserahkan, dedication day. Saya juga dibaptis, saya ke sekolah minggu. Saudara, ternyata dari riset itu, hanya 23% orang Kristen yang tadi itu, 23% orang tua yang tahu bagaimana kehidupan spiritual dan menumbuhkan iman mereka. Dari 78%, 23% ke orang tua ini bingung. Iki piye iki? Saudara, mari kita bersama-sama memulihkan keluarga ini. Yang mau katakan amin. Saudara terjebak malam hari ini di sini. Apakah diam saja? Atau saudara menurut ini bukan urusan saya? Saudara berpikir udah terlambat Pak Tony. Anakku wis gede, wis kuliah, sudah nikah. Dulu juga nggak ada apa-apa tuh. Aku dulu juga nggak ada apa-apa loh Pak Tony. Dulu bayangin ya Pak Tony. Saya itu adalah 7 bersaudara. Wih lengkap angka sempurna. Sing sitoke 12 kaya muridnya Yesus. Aku besar enggak apa-apa itu. Kadang itu kalau menemukan orang tua model gitu tuh saya mau guyu aja. Dulu TV-mu masih hitam putih Bapak Ibu. Belum ada yang namanya internet, belum ada yang namanya gadget. Saudara telepon lo masih dibawa puter. Halo. Saudara lo pacaran masih nulis surat.
Dear Elizabeth, ini Koko David. Wis, saya nulis. Sekarang emoticon bro, sarang yuk. Beda teknologi, beda budaya, beda jumlah orang. Beda ya coba podok ke. Tantangannya lebih berat, saudara. Keponakan saya mau menikah, konseling dengan kami. Setelah konseling punya anak, nikah punya anak, tapi saya nggak memberkati karena dia punya gereja sendiri, tapi dia minta kami konselingin. Ketika punya waktu hamil, keponakan saya yang perempuan udah bilang gini, kenapa sih aku hamil? Aku ini hamil gara-gara kamu. Bojone disalahke dia hamil. Loh, di konseling enggak begitu ya. Kamu menikah kemudian punya anak itu adalah bagian dari meneruskan keturunan ilahi. Ojo mbok salahke bojoe. Sudah hamil. Punya anak, baru beberapa bulan suaminya pergi ke Beijing. Kerja. Istrinya ngajukan beasiswa S3 ke New Zealand. Podo mbek Titin. Ya, yang banyak dombanya daripada manusianya. Itu. Berangkat ke sana. Saya konseling lagi. Terus anakmu mau apa ke? Tak titip ke mae. Loh. Itu golden age. Dia perlu kedekatan dengan ibunya. Dia perlu bapaknya. Saya ngomong begitu, suaminya bilang gini. Aku dulu juga sering ditinggal sama papaku kok. Om, buktinya aku ya enggak apa-apa gini loh. Balenono le. Kamu ada apa-apa enggak? Enggak ada. We konseling ambek aku kok. Kamu ada apa-apa? Cuman puji Tuhan, gue ditangkap Yesus, gitu aja. Kamu ada apa-apa nak? Kan anak ini nanti makin gede, teknologi makin gede, pengaruhnya makin besar. Dititip ke mae dengan cara lama. Gendong. Mangan opo ae selup. Susu. Dikei susu UHT. Susu den, itu loh. Susu yang kotak itu. Belum ada setahun. Saya lagi, lu ndak boleh loh. Ya piye wong gak seneng nih. Yo jenenge emak. Emak ambek putu. Gak seneng. Yo digolek ke sing seneng. Kalau kita orang tua kita didik bener. Saudara saya kembali lagi. Bahwa ini adalah bagian saudara kita sama-sama mau dipulihkan. Amin. Dulu nggak ada apa-apa. Ini urusan pribadi Pak Tony. Pak Tony nggak usah ngurusi keluarga saya. Gereja nggak usah ngurusi keluarga saya. Anak kami biasa saja nggak apa-apa. Saudara, hati-hati. Kita harus dipulihkan. Melalui lewat bapaknya. Karena pengaruh ketiadaan papa itu jauh lebih besar pengaruhnya. Oleh karena itu, di sini para suami, pria, dan para ayah. Firman Tuhan katakan, next. Karena itu adalah iblis yang melakukan untuk menghancurkan keluarga saudara. Maka ada sesuatu firman Tuhan yang indah sekali. Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus lawan iblis. Jangan ngomong sok rohani. Iblis sudah ditaklukkan di atas kayu salib oleh Yesus. Tapi saudara di dunia juga saudara masih fight. Dia memang kalah. Dia memang dikalahkan. Tapi dia tidak berhenti untuk menggoda saudara dan saya. Maka kita harus lawan. Jangan seperti teman saya. Dia punya karunia melihat setan. Anak Tuhan, hamba Tuhan. Dia sering lihat setan itu di gereja. Di mimbar. Bukan di sini, di Surabaya. Dia gini, aku sering kok Kak Tony lihat dia jalan-jalan di mimbar.
juga sering di kantor sekolah minggu. Loh usiren. Dia ngomong gini, enggak Kak Tony, wong dia tidak mengganggu kok. Ya ora usah diusir. Aduh, diusir kuwi musuhmu. Musuhmu bonteni. Lah kamu menunggu lengah disikat kamu. Di kos-kosanku juga ada, sering di pojokan di atas ngeliatin aku. Ya usiren. Gak apa-apa, aku ya gak diganggu. Jangan nunggu diganggu. Saudara juga jangan berkata gini, gak apa-apa wong setane ya sik ado Pak. Tenang aja. Saudara, tapi kita tahu bahwa iblis itu adalah lawan kita. Harus dilawan. Tetapi ada satu yang kita untuk melawan dan pertama yang harus kita lakukan. Apa saudara? Tunduklah kepada Allah. Dalam kerendahan hati, saya mau bertobat. Saya mau menjadi suami yang mengasihi istriku. Aku mau menjadi ayah yang bertanggung jawab atas anak ini. Anak ini bukan anak kami, tetapi dia adalah pusaka milik Allah. Saya diberi tanggung jawab. Saya akan memberikan waktu-waktu saya dengan dia. Saya akan melakukan yang terbaik untuk anak ini. Saya akan ada di sampingnya. Saya akan mengatakan berkat bukan kutuk dan amarah. Kalau itu pernah terjadi, maka saya mau bertobat hari ini. Saya mau dipulihkan keluarga saya. Anak-anak hari Sabtu kemarin banyak luka. Anak-anak you tadi banyak luka. Saya tanya lukanya sama siapa? Kebanyakan tuh sama orang tuanya. Kata-kata kutuk, pengabaian, melihat orang tuanya tidak bisa menjadi teladan. Melihat orang tuanya cuek cari cuan terus. Tapi gak memberikan perhatian kepada anaknya, kepada mamanya. Saudara, hari ini adalah waktu di mana saudara berdiri sebagai pria yang adalah suami dan ayah bagi anakmu dan bagi istrimu yang mendapatkan mandat dari Allah, di mana Allah konsentrasi dan ingin memulihkan keluargamu, dimulai dari para pria. Saya undang pemain musik bisa. Saya akan tutup dengan kesaksian ini. 25 Desember 2011. Ada sebuah kejadian yang memukul saya. Saya melakukan KKR di Kota Madiun di sebuah mall. Saat itu saya berkhotbah, saya pakai pakaian malaikat dengan panggung boneka 4 meter di samping saya. Saya berpikir kapan lagi saya cerita tentang Tuhan Yesus di tengah mall. Ada 3 lantai dan saya berkata Yesus adalah juru selamatmu. Itu semua mall dan kemudian orang-orang akan mendengar itu. Kapan lagi? Hari itu KKR berjalan dengan baik. Anak-anak dilawat Tuhan. Orang-orang di situ tidak mengatakan saya kristenisasi tapi mereka mendengar kebenaran itu. Pelayanan kayaknya fine, baik-baik saja. Sebagai seorang pengkhotbah anak, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang penginjil, pelayanan anak. That is my success. Tapi ketika selesai acara itu, saya pergi ke samping. Ternyata di bawah itu sudah ada security yang menunggu saya. Saya pikir saya buat kesalahan apa sehingga security itu menunggu saya. Kemudian dia berkata, Bapak bisa ikut saya. Hati saya sudah gak enak. Saya melepaskan pakaian malaikat saya. Takut kalau saya tetap pakai pakaian malaikat, nanti kemudian saya terbang meninggalkan security itu. Saya lepas kostum saya. Saya ikuti security ini di lantai dasar. Saat saya itu saya goncang, ada apa ini? Ternyata saya melihat anak saya di situ. Di pos security, anak saya duduk
pegang 2 mainan. Saya terpukul sekali. Anak saya mencuri, Bapak Ibu. Saya khotbah seperti itu. Saya bisa membawa anak bertobat datang pada Yesus. Tapi saya melihat anak saya. Dia mencuri di sebuah supermarket. Tertangkap. Dan dia cuma dalam ketakutan, dia nangis. Antara marah, malu, gagal saya. Semua teman-teman saya diam hari itu. Karena dia tahu saya sedang marah, sedih. Di mobil itu, semua tidak ada yang bercanda. Saya sampai nangis. Saya cuma, saya jadi bapak yang gagal. Aku bisa ngomongi anaknya orang. Tapi anakku disaksikan oleh tim saya. Mereka pasti berpikir, oh Tony gagal kamu. Kamu bisa ngomong apapun pada banyak orang. Tapi lihat anakmu. Saya bilang sama istri saya, aku berhenti. Aku gak mau pelayanan. I fail. Malu. Seandainya hari itu saya benar-benar berhenti, iblis menang. Karena dia menghancurkan keluarga saya. Tapi Tuhan ingatkan saya, Tony, pertobatan anak itu bukan waktumu. Yang harus kamu lakukan adalah apa? Muridkan anakmu. Firman Tuhan bilang, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptis, ajar. Ketika Tuhan menyuruh, pertama yang dilakukan adalah apa? Memuridkan. Bukan pertobatan. Pertobatan itu berbicara baptis. Itu waktu Tuhan. Itu yang membuat saya hancur. Murid itu mungkin perasaan kita, waktu kita, sacrifice. Saya bilang, oke, saya muridkan anak saya. Pertobatan itu nanti urusan Tuhan dengan dia. Tapi yang saya harus bertobat dari diri saya. Saya tidak boleh fail. Kalau saya berhenti dan saya fail, keluarga saya hancur. Saya tidak mungkin berdiri di sini. Saya nggak mungkin apa yang Tuhan sediakan untuk dipercayakan kepada saya. Mungkin udah nggak ada. Keluarga saudara itu jadi ancaman dan akan dihancurkan oleh iblis. Now, ini waktunya sudah berdiri untuk akan berkata apa? I am ready. Aku akan bangkit. Saudara tahu angka victory ini? Saudara tahu? Jangan ini dipikir ini sebagai kalau kita foto terus kemudian kita gini. No, this is the sign of victory. Ini ada sejarahnya Bapak Ibu. Legenda yang di Inggris tentang Robin Hood itu memang membawa pada pemanah-pemanah yang hebat. Diberangkat dari pemanah-pemanah hebat Inggris. Inggris itu yang paling ditakutkan armadanya adalah satu pemanah. Yang kedua adalah laut. Ketika mereka berperang dengan Perancis. Di tahun sekitar 1600-1700an. Saudara,
yang dilakukan tentara Perancis ketika dia menerima tawanan orang Inggris. Tahu apa? Memotong 2 jari ini. Potong. Why? Supaya nanti ketika dia lepas atau lolos, dia sudah tidak bisa memanah lagi. Cannot. Ketika Inggris menang perang, ketika tentara Prancis itu menjadi tawanan Inggris, tentara Inggris, dia berdiri dan dia mengangkat 2 jari ini. Aku masih punya 2 jari. Victory. Saudara belum kalah. Saudara bisa angkat tangan ini, 2 jari ini kepada iblis. Aku masih punya 2 jari. Karena aku adalah pahlawan itu. Aku masih bisa memanah. Saudara bukan orang yang kehilangan 2 jari saudara. Tapi saudara masih memiliki 2 jari ini. Now, hai pria, suami, dan ayah. Mari berdiri. Engkau yang suami, engkau yang ayah, berdiri sekarang. Angkat kedua jarimu begini. Pemulihan keluarga, kemenangan keluargamu, itu ada dalam tanggung jawabmu. Sebagai pria, sebagai ayah, sebagai suami. Diperlukan kerendahan hati. Kita mungkin dengan keegoisan kita, dengan keegoan kita merasa mampu dan bisa. Kita merasa benar. Tapi hari ini, tundukkanlah dirimu di hadapan Allah. Minta ampun di hadapan Dia.